Selamat pagi, saya Ayu Lestari dari kelas MJ 301. Di sini saya akan presentasi tentang tugas analisis rasio keuangan. Yang pertama, saya akan membahas rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas berasal dari kata profit yang berarti laba atau keuntungan. Dengan demikian, rasio profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengetahui tingkat atau laba keuntungan dari perusahaan berdasarkan modal, aset, maupun akun lain yang berpengaruh terhadap penilaian pihak-pihak tertentu untuk mengetahui bagaimana tingkat keuntungan yang dihasilkan perusahaan. Yang kedua adalah gross profit margin. Rasio ini menunjukkan tingkat laba kotor terhadap penjualan. Laba kotor yang dimaksud adalah laba penjualan dikurangi dengan harga pokok penjualan (HPP) atau cost of goods sold. Nilai ini dapat mengindikasikan kewajaran perusahaan terhadap penjualan kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa. Selain itu, setiap jenis industri juga memiliki tingkat kewajaran masing-masing untuk rasio GPM. Seperti contoh, untuk jenis perusahaan jasa memiliki GPM yang besar karena HPP yang dikeluarkan sedikit, dan untuk jenis usaha seperti PT AALI ini membenarkan cukup besar untuk. Yang ketiga adalah net profit margin. Rasio ini menunjukkan tingkat laba bersih dibandingkan penjualan perusahaan. Laba bersih yang dimaksud adalah laba kotor dikurangi beban usaha, beban di luar usaha, ditambah pendapatan luar usaha, dan dikurangi pajak penghasilan. Laba bersih ini mengindikasikan laba atau rugi sesungguhnya yang dialami perusahaan. Apabila laba kotor dikurangi beban-beban menghasilkan nilai net profit yang negatif, maka perusahaan perlu memangkas beban-beban yang dianggap tidak diperlukan dan meningkatkan penjualan. Yang kelima adalah cash flow margin. Rasio CFM ini menghubungkan antara arus kas perusahaan dengan penjualan yang dihasilkan. Cash flow margin ini mengindikasikan bagaimana kemampuan perusahaan untuk mengubah sales menjadi kas yang nantinya dapat digunakan untuk operasional perusahaan, pembayaran dividen, pembayaran utang, pembelian aset, dan lainnya. Sehingga semakin baik CVM perusahaan, maka semakin baik pula perusahaan memenuhi kewajiban pembayaran kepada pihak lain. Namun perlu diingat bahwa terlalu besar rasio cash flow margin perusahaan juga menggambarkan perusahaan tidak dapat mengelola kasnya dengan baik. Yang keenam adalah working capital turnover. Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan modal kerja yang dimiliki untuk menghasilkan penjualan. Working capital turnover yang lebih tinggi menunjukkan bahwa perusahaan mampu menghasilkan penjualan yang lebih tinggi. Namun, working capital turnover yang terlalu tinggi mengindikasikan bahwa perusahaan perlu meningkatkan modal tambahan untuk mendukung pertumbuhan di masa mendatang. Yang ketujuh adalah fixed asset turnover. Rasio ini menunjukkan perputaran aset tidak lancar perusahaan dalam setahun. Perhitungan fixed asset turnover dilakukan dengan membagi penjualan terhadap aktiva tetap. Perputaran aset tetap yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan dapat menggunakan aset tetap dengan efektif. Sebaliknya, perputaran aset tetap yang rendah mengindikasikan adanya inefisiensi operasi. Sekian presentasi saya, terima kasih.